Yang kedelapan. Nah, dari tadi gampang-gampang tuh. Ini nih, saya ada ide yang agak susah, yang agak unik. Tapi kalau dilakuin mudah-mudahan sih bisa membuat kamu menjadi yang lebih baik lagi nih. Jadi, kamu lakukan apa kabar teman-teman? Balik lagi sama saya Faisal Harsalatif di channel Belajar YouTube. Tempatnya belajar YouTube dari nol. Tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaat ya. Video kali ini saya mau bahas lebih dalam tentang menentukan topik untuk channel YouTube kamu. YouTube sebenarnya membebaskan kita untuk membuat konten apa aja, asalkan tidak berhubungan dengan pornografi atau kekerasan. Nah, untuk apa aja sih yang dilarang sama YouTube untuk dibuat? Itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Tonton terus channel Belajar YouTube ya. Langsung aja deh, berikut ide topik untuk channel YouTube kamu. Yang pertama, paling mudah bin gampang banget. Setiap orang itu pasti minimal punya satu hobi atau bahkan lebih. Nah, misalnya hobi kamu itu suka gambar-gambar atau coret-coretan. Nah, kamu bisa gambar dan kamu rekam kegiatan kamu menggambar itu mulai dari kertas kamu kosong sampai terjadi gambar yang keren yang kamu suka. Atau misalnya kamu membuat gambarnya pakai software, itu bisa kamu rekam layarnya mulai lagi-lagi dari mulai kosong sampai jadi gambar. Tapi jangan lupa kamu tambahin narasi ketika kamu menggambar. Jadi penonton bakal lebih tertarik dan lebih ngerti kamu kenapa sih ngelakuin itu. Misalnya kamu taruh bayangan atau kamu kasih warna apa, itu kamu jelasin maksud dan tujuannya supaya penontonnya jadi lebih tertarik dan lebih ngerti. Oh iya, gambar kamu itu nggak harus bagus kok. Yang penting kamu suka dulu aja. Karena banyak kan pelukis abstrak yang gambarnya cukup unik-unik ya. Cuman oret-oretan doang, cuman cipratan doang. Pokoknya gambar aja sesuka kamu. Yang kedua, setiap orang pasti suka melakukan kegiatan kan. Misalnya setiap akhir pekan nih, kamu suka bersepeda keliling kota. Nah, kamu pakai deh tuh kamera handphone kamu atau action cam kamu taruh di stang, boleh madepnya ke kamu atau ke jalanan, itu kamu rekam aja, kamu rekor terus panjang perjalanan. Siapa tahu di perjalanan itu ada sesuatu yang menarik terjadi. Atau misalnya ketika kamu sampai di suatu tempat yang bagus menurut kamu, itu kamu bisa ceritain, bisa kamu rekam. Siapa tahu kan ada orang yang belum pernah ke sana tapi jadi tahu gara-gara video kamu. Sangat informatif sekali kan? Yang ketiga, setiap orang pasti butuh makan ya. Itu tadi ada yang lapar tuh siapa? Atau ada yang nontonnya sambil makan. Nah, setiap orang kan pasti butuh makan. Kamu bisa nih masak makanan kamu atau minta dimasakin sama pacar kamu atau dari restoran beli atau jajan di mana itu kamu bisa review. Jadi kamu rekam nih. Tapi kalau bisa rekamnya dari yang masih bagus ya, jangan yang udah setengah kamu makan udah enak-enak dimakan udah mau habis baru ditampilin, jangan. Tapi dari yang benar-benar masih bagus, jadi kamu baru jadi masakannya kamu taruh, kamu sajiin, bikin terlihat cantik dan menarik, lalu kamu rekam gitu. Terus kamu makan aja deh. Kamu makan tapi jangan lupa lagi-lagi sambil kamu ceritain, bisa rasanya, bisa harganya, bisa beli di mana. Jadi orang lain juga dapat informasi dan siapa tahu kan ketika yang nonton banyak terus ada restoran yang lain, wah videonya ternyata ditonton sama orang banyak, kamu jadi di endorse, kamu dapat makanan gratis. Mau nggak makanan gratis? Saya juga mau. Boleh dong kirim ke sini. Yang keempat, kamu pasti juga suka kan beli barang. Nah, misalnya kamu habis beli barang nih, terus kamu taruh nih depan, kamu rekam, kamu unboxing, kamu buka kotaknya sambil rekam videonya. Itu juga bisa jadi bukti. Misalnya kamu belanja di marketplace, terus supaya bukti bahwa kamu terima barangnya dengan normal, kondisinya tidak rusak, itu juga bisa sebagai bukti. Kalau datangnya rusak kan kamu ada bukti videonya. Jadi sekalian buat video YouTube, sekalian juga video bukti. Setelah itu bisa kamu review barang tersebut. Apakah cocok buat kamu? Kenapa kamu beli barang tersebut? Warna apa sih?
gitu. Bahannya dari apa sih? Kamu ceritain fungsi-fungsinya seperti apa sih? Yang kelima, kamu juga suka main game kan? Bisa di handphone atau di komputer. Itu bisa kamu rekam ketika kamu main game tersebut. Jadi layarnya direkam sama ketika kamu main gamenya juga direkam. Jadi tunjukin ekspresi yang menarik. Jangan ngebosenin, jangan diem aja, harus keren, wah keren, wah 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 doang. Ya pokoknya kasih ekspresi yang menarik ketika kamu ketemu musuh. Wah nih musuhnya serem sekali nih, wah musuhnya besar sekali nih gitu. Ah ini mah gampang gitu. Pokoknya kasih komentar-komentar yang menarik, jadi nontonnya nggak bosenin. Karena kalau kamu cuma diem aja, itu kayak orang lagi galau. Yang keenam, kamu suka dengerin musik, atau suka bikin musik, atau suka main alat musik. Itu juga bisa jadi konten video kok. Jadi misalnya kamu ada lagu nih yang baru kamu suka nih, itu bisa kamu nyanyiin, atau kamu bisa bahas nih lagunya kenapa kamu suka, apakah dari komposisinya, apakah dari suara penyanyinya gitu. Jadi kamu bahas deh lagu tersebut. Atau misalnya kamu bisa main alat musik, bisa kamu cover lagu tersebut. Atau nih ya, receh deh saya bilang deh, itu kamu bisa coba tulis ulang aja liriknya, itu juga bisa jadi konten. Yang ketujuh, misalnya nih, dari 6 tadi ide tadi itu kamu bener-bener nggak ada yang masuk sama kamu, itu kamu bisa nih ngelakuin nih unik nih. Kamu cuman diem aja, diem kayak gini. Kamu diem aja selama 2 jam gitu, kamu rekam kayak tadi tuh, kamu diem aja, itu juga kemungkinan ada yang nonton. Ada, percaya deh sama saya. Emang YouTube tuh isinya unik-unik ya. Kita harus berani tampil beda gitu. Karena sudah ada yang buktiin, namanya Benjamin Bennett. Itu dia duduk diam di pojokan selama 4 jam, cuman senyum aja loh. Itu satu videonya ada yang sampai 5 juta orang yang nonton. Gila kan? Kira-kira channel belajar YouTube nyampe 5 juta penonton gak ya? Amin. Yang kedelapan, nah dari tadi gampang-gampang tuh. Ini nih, saya ada ide yang agak susah, yang agak unik. Tapi kalau dilakuin mudah-mudahan sih bisa membuat kamu menjadi yang lebih baik lagi nih. Jadi, kamu lakukan hal yang belum pernah kamu lakuin atau belum kamu kuasain sama sekali. Itu akan jadi tantangan buat kamu dan mungkin kamu akan jadi lebih semangat belajarnya. Dan bisa aja itu malah jadi hobi baru kamu atau jadi profesi baru kamu. Nih, saya kasih contoh diri saya sendiri. Jadi, sebelum umur 30 tahun itu, saya nggak ngerti sama sekali tentang kamera gitu. Saya nggak bisa foto, saya nggak punya kamera. Menurut saya kamera itu benda yang mahal, tapi waktu itu iseng aja mau belajar ilmu baru, lalu saya beli deh kamera. Ternyata keterusan, malah jadi profesi sekarang. Saya seorang fotografer, saya seorang videografer. Kalian bisa lihat sendiri rekaman YouTube saya seperti ini, dan juga di channel YouTube saya di Faisal Harsalatif. Jadi, kalau saya aja yang usianya saat itu tidak muda, 30 tahun, mau belajar hal baru, apalagi kalian nih yang usianya masih belasan gitu, atau masih 20 tahun, belum nyampe 30, itu kalian harus berani untuk mencoba hal baru. Siapa tahu kan, bisa jadi lebih sukses daripada sekarang. Karena saya pernah dengar nih, dapat nasihat, kalau kamu melakukan hal yang itu-itu aja, ya kamu dapatnya hal yang itu aja lagi terus. Coba deh kamu lakukan hal yang belum pernah kamu lakukan, pasti dapatnya akan sesuatu yang baru dan mungkin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekian sharing dari saya ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau kalian suka, boleh kalian share. Saya nggak butuh kok di subscribe banyak-banyak, nggak perlu. Karena saya lebih penting kalau video ini ditonton banyak orang. Karena buat apa di subscribe kalau nggak ditonton? Buat angka-angka doang? Enggak. Saya juga mau menyebarkan pengalaman saya ke teman-teman, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat yang sama atau bahkan lebih. Karena channel belajar YouTube ini juga merupakan salah satu langkah saya untuk mencoba hal yang baru. Saya bukan ahli YouTube, saya juga masih belajar kok tentang YouTube ini. Sambil saya sharing ke teman-teman ilmu-ilmu apa yang sudah saya pelajari dari YouTube juga, dari teman-teman yang lain juga. Jadi misalnya ada beberapa kata yang saya salah ucapkan atau beberapa
ilmu yang saya salah sharing, itu kalian bisa kasih kritik dan saran di kolom komentar ya teman-teman. Silakan sebebas-bebasnya, saya nggak baperan kok orangnya. Dan misalnya kalian suka juga bisa kasih kalian jempol. Atau misalnya kalian nggak suka, masih jelek nih, ilmunya gitu doang, ngomongnya masih belibet, kasih kalian thumbs down juga nggak apa-apa, saya terima ikhlas. Karena dari jempol-jempol itu akan menjadi semangat saya, akan menjadi introspeksi diri saya sendiri. Oke deh, masih mau terus belajar YouTube sama saya? Sampai ketemu lagi Senin depan.